Yati. Kayaknya mengajukan yang pedagogik semua ya. Yang nomor satu semua. Literasi sama numerasi. Literasi, numerasi. Yang di bawah nggak ada pembelajaran diferensiasi. Merdeka ini katanya harus diferensiasi nih. Iya betul, anget nih, anget. Oh iya, kebetulan yang tadi saya ceritakan, saya memiliki satu siswa yang berkebutuhan khusus. Ketua kelas dicatat ya yang sudah sama yang berpartisipasi. Iya, jadi untuk siswa berkebutuhan khusus itu sulit memahami materi saat mengikuti kegiatan pembelajaran karena dia memang sulit untuk membaca dan memahami apa yang dibaca. Berkebutuhan khususnya gimana Bu? Arahnya kemana Bu Dewi? Kesulitan belajar Bu. Atau bisakah Ibu dijadikan apa ya? Jadikan satu screen itu ya. Maksudnya ini kan putus nih. Putus apa space itu margin nih. Jadikan satu halaman ya. Ibu mau milih yang nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang mau dibahas? Nomor 2 ya? Nomor 2 ya Bu Dewi ya? Iya Bu. Siswa sulit bekerja mandiri. Siswa perlu dijelaskan berulang kali agar mampu memahami materi yang diajarkan. Ini yang satu orang tadi Bu Dewi? Iya betul Bu. Berarti ini nanti jadi studi kasus ya? Siswanya diganti dengan peserta didik katanya Bu ya, Bu Dewi. Nanti ya gantinya. Tapi nanti RPP-nya buat satu kelas ya Bu ya? Iya, digabung jadi satu kelas sama siswa yang lain. Beda. Kalau siswa yang lain nggak sulit ya Bu ya? Tidak menemui kesulitan yang sama? Kesulitan mungkin ada, cuman tidak ini yang satu siswa ini. Bosan. Siswa sulit bekerja mandiri. Jadi biasanya didampingi siapa Bu? Kadang sama teman sebangkunya Bu. Gimana? Sama teman sebangku. Oh. Ini ke siswa berkebutuhan khususnya ini ya. Ini berarti dalam berbagai materi nih Bu ya? Iya betul Bu. Yang diangkat memang mau khususan si beliau ini ya, si anak berkebutuhan khusus ini ya. Ya kalau tidak bisa mungkin bisa saya ganti dengan yang lain. Karena namanya anak berkebutuhan khusus sih memang pasti sulit ya. Atau enggak sih? Ya betul. Nah, nanti RPP Ibu kan untuk semua kan ya, nggak cuma untuk dia ya. Mungkin ini saya ganti saja ya Bu, dengan yang lain. Berarti nanti mainnya ke yang berdiferensiasi ini ya. Berarti dia nanti dimasukin pakai treatment apa gitu ya, yang kelompoknya dia gitu ya. Ya, konsentrasi, kemampuan mengikuti materi lanjutan belum terpenuhi. Maksudnya apa tuh yang kemampuan siswa untuk mengikuti materi lanjutan? Maksudnya materi apa tuh? Belum terpenuhi. Misalnya kan karena dia tidak memahami materi yang ada, melanjutkan ke materi yang sudah. Suaranya tidak kedengaran. Siswa perlu berulang kali.
maksudnya belum apa, belum menguasai materi untuk lanjut berikutnya gitu ya. Iya, betul. Oh, seperti itu. Jadi, Apakah ya silakan Bu. Bu Dewi izin nanya, tujuan pembelajarannya si siswa khusus ini sama nggak dengan yang siswa lain? Saat ini disamakan. Itu tadi jatuhnya ke berdiferensiasi. Berarti nanti kalau di kurikulum Merdeka nggak boleh sama, Bu. Kelas berapa nih, Bu? Aktif. Oh, kelas 7 SMP. Ini anaknya normal aja ya? Normal. Tapi kemampuannya? Iya, betul. Berarti, nah ini nanti tujuannya, Bu, yang harus dibedain. Tujuan pembelajarannya, karena yang berdiferensiasi itu tadi, misalnya kelompok A itu mampu membuat kalimat, tapi kalau kelompok B itu mampu menyusun kalimat. Tapi kalau dia dan tergolong kelompok B itu berarti mampu memahami, baru di situ aja. Baru memahami kalimat aja misalnya. Kalau tujuannya disamakan, agak kurang yakin bisa tercapai, Bu. Makanya dia harus berdiferensiasi, berbeda, karena memang kondisinya berbeda khusus. Biasanya yang menjelaskan berulang kali siapa, Bu? Yang temannya tadi ya? Kadang kalau misalnya saya atau teman yang di sebelah. Kalau tidak bisa juga ya, paling parah dia meniru temannya. Oh iya. Berarti kasih tujuan pembelajarannya kasih jangan terlalu tinggi, Bu. Tapi ini bisa jadi ini bisa ya diangkat ya. Satu orang aja kan? Betul, satu orang. Kecuali misalnya berapa persen dalam satu kelas gitu. Yang bawa anak. Bapak Ibu yang lain gimana, bisa diangkat nggak jadi masalah? Ini satu anak nih kondisinya begini, bukan berapa persen gitu. Cuma satu anak ya. Izin Ibu untuk menanggapi. Oke, siapa? Ibu Mahrita ya? Ini Silakan langsung. Tadi permasalahannya oleh Ibu Dewi nggih, Bu ya. Bu Dewi sebagai saran, sebagai masukan saja, saya pernah menangani anak yang berkebutuhan khusus. Si anak ini memang terlihat tidak terlihat ABK, tetapi ternyata pada saat proses pembelajaran dia mengalami banyak sekali kendala, dan itu waktu saya mendampingi itu memerlukan waktu yang sangat ekstra. Jadi takutnya siswa-siswi ibu yang lain itu akan terbengkalai karena ibu fokusnya ke satu orang anak. Ya, saya takutnya ibu itu akan memerlukan usaha yang sangat ekstra, karena saya sudah pernah mengalami, Bu. Sampai di rumah itu apa saya yang salah, apa saya mengalami kekurangan dalam mengajar. Jadinya gurunya sendiri yang bisa dikatakan fixing bagaimana si anak ini agar bisa gitu. Itu menurut saya, Bu. Terima kasih. Jadi bagaimana nih? Berdiferensiasi dalam arti cuma satu orang gitu ya yang bermasalah dengan ibu ya, Bu Mahrita. Cuma satu orang? Cuma satu orang ya? Cuma satu orang, Bu. Iya, satu orang. Yang bermasalah ini cuma satu orang. Dari jumlah 20, 30? 20 orang.
Nah, berarti kan dia satu orang ini harus mendapatkan perlakuan khusus kalau misalnya ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kalau dia pengertiannya kan dari pembelajaran berdiferensiasi, yang satu itu juga harus memiliki perlakuan yang berbeda gitu ya, dengan tujuan juga berbeda. Seperti itu kan Bu Putu ya. Maksudnya penanganannya juga berbeda nih kalau di kelas, walaupun di kelas yang sama gitu. Kalau kita mengikuti pembelajaran berdiferensiasi, ya kan? Ya. Nah, kalau dia kelas biasa itu kan berarti apa? Berarti ya memang perlu penanganan khusus. Misalnya kurangnya di mana gitu. Ya kalau bisa dia dipindah ke kelas yang lain yang kira-kira lebih sesuai, itu kan berarti solusinya seperti itu. Tapi kalau misalnya dipaksakan gitu ya, dipaksakan di kelas yang sama, memang pasti banyak masalahnya gitu. Pertama, dia tidak bisa mengikuti pelajaran karena kemampuannya kurang, dan tentu akan berpengaruh kepada peserta didik yang lain ya. Dalam arti kalau misalnya dia diam-diam saja mungkin nggak ada masalah gitu ya. Ya kan biasanya seperti itu ya. Kalau dia, tapi kalau misalnya dia memiliki berkebutuhan khusus, misalnya tidak bisa diam gitu ya, tapi tidak memperhatikan, tapi tidak bisa diam, atau misalnya harus dia bertanya dengan temannya terus, nah itu kan akan ganggu temannya yang mengikuti pelajaran. Nah, tentu dia harus memerlukan perlakuan khusus juga gitu ya, nggak bisa disamakan sebetulnya gitu ya. Nah, jadi mungkin perlu pendamping ya, misalnya di kelas itu atau bagaimana ya, ini yang sudah mahir menangani yang kebutuhan khusus ini ya. Kalau cuma satu orang, tapi nggak bisa ditolak kalau misalnya harus menerima gitu ya. Berarti kan harus bagaimana menanganinya. Jadi bukan dipikirkan aja, tapi dipikirkan, dicoba gitu ya caranya. Misalnya dengan dikelompok-kelompokkan sehingga teman-teman yang lain juga memperhatikan gitu ya, temannya sekelas misalnya ya. Nah, tapi masalahnya di sini apa nih? Bagaimana mengelola kelas dengan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus gitu ya. Ya, Bu. Bu Dewi. Bu. Hah? Jadi kan mikirnya itu bagaimana pengelolaan kelasnya ya. Ini. Yang mana nih? Satu, tidak konsentrasi. Nih. Berarti kan dia perlu pendampingan khususnya. Terus mengikuti materi. Ibu siapa nih tadi? Ibu Dewi ya, Bu? Dia kan? Nah, kalau memang harus ini, apakah setiap kali ngajar Ibu akan mendapatkan peserta didik yang berkebutuhan khusus? Selalu ada di kelasnya? Kebetulan ini yang ada di kelas 7, Bu. Iya itu. Jadi kan masalahnya ini mungkin masalah pengelolaan kelasnya gitu ya. Masalah pengelolaan kelas dengan peserta didik yang ada khususnya gitu. Jadi Ibu mikirkan nih materinya kan harus sama nih, karena Ibu bukan kelas diferensiasi kan? Betul. Ibu kelas diferensiasi atau bukan? Bukan ya. Bukan, berarti kan bisa aja disamakan ya, tapi dia memerlukan misalnya extra homework misalnya ya, kerjaan rumah tambahan, itu aja kan berarti. Tapi kita kan tidak bisa memikirkan orang satu terus melupakan yang orang banyak gitu. Ya kan Bu ya? Iya. Jadi ya maksudnya yang banyak jangan disesuaikan dengan yang satu gitu. Ya, nggak tercapai semua nanti ya. Ya kan Bu ya. Jadi cuma masalah mengelola kelas untuk orang yang satu itu ya, penyajian materinya bagaimana gitu. Ya, itu aja yang dipikirkan. Oke. Ini bisa diangkat nggak, Bu? Menurut Ibu gimana? Bu mau ngangkat ini? Kalau ngangkat ini kan berarti Ibu cuma nangani orang satu itu, karena kelas Ibu katanya bukan diferensiasi gitu.
Oh, berarti nanti ini yang ini nanti saya ganti ya Bu ya. Jangan diganti, tapi cari yang lain topiknya gitu. Ya, ini kan berarti nggak masuk di, kalau Ibu ganti nanti nggak masuk nomor 2 gitu. Ya kan? Ya, jadi ganti nomor 1 atau nomor berapa? Nomor 3 ya. Ya, Ya Bu. nomor satunya tadi coba lihat sebentar naik ke atas. Ya, jadi jangan diganti yang berkebutuhan khususnya itu. Kalau diganti kan jadi nggak masuk nomor 2 dia. Tujuan pembelajaran belum tercapai. Motivasi rendah. Kemampuan dasar siswa dalam berbahasa Inggris berbeda. Terus analisisnya, setelah kegiatan pembelajaran, siswa masih belum mencapai. Banyak siswa. Nah, kira-kira mencapainya itu yang harus dicari tahu gitu ya. Belum mencapai, itu memang hasil belajar yang menunjukkan siswa peserta didik itu memiliki masalah gitu ya. Nah, lalu kita cari masalahnya apa sehingga hasil belajarnya kurang. Ya kan, indikatornya kan dilihat dari hasil belajar ya. Nah, lalu apa yang menyebabkan hasil belajar kurang ya? Itu masalahnya ya. Nah, karena kalau misalnya kita cuma mengatakan hasil belajar kurang, berarti kan nanti solusinya meningkatkan hasil belajar gitu. Hasil belajar tentang apa ya? Apa semuanya kurang atau apa? Bisa Ya, aja ada ya. pembelajaran apa gitu Bu? Ikut remedial, siswa kurang tertarik, ya Mas, sama ya, pasif tidak aktif kan. Kebanyakan siswa belum memiliki kemampuan awal. Kemampuan awal maksudnya apa Bu? Karena untuk ini kan yang saya angkat nanti akan kelas 7. Karena dari sekolah dasar kan mereka belum pernah belajar bahasa Inggris Bu. Jadi kan wajar aja Bu ya. Jadi Wajar Ibu nggak ada dasar. Jadi Ibu harus ngajar pertama kali bahasa Inggris gitu ya. Jadi mikirkan, jadi jangan maksa harus diajar SD gitu. Nanti SD Harus kayak bilang SPBU TK Bu. harus ajar bahasa Inggris. Nah, bingung Harus lagi seperti nanti kalau SPBU semuanya. mulai dari nol ya. Ya, itu aja ya, nggak bisa dipaksa gitu. Jadi Iya. nanti ya belajar sendiri aja bahasa Inggrisnya. Oke, jadi pokoknya kita harus ngajar bahasa Inggris dengan peserta didik yang belum pernah belajar bahasa Inggris, gitu Iya. ya. Dasar selalu mikirnya seperti itu, ya. Oke, jadi yang bisa dipilih itu tadi banyak nih ya. Nomor yang pertama itu oke lah buat saya gitu ya. Tapi Tapi harus lebih spesifik ya Bu. ya, sehingga ngobatinya kan ini kelas 7 ya, Iya terus nih Ibu ngajar apa aja kelas 7 itu misalnya ya. tujuan Kelas 7 pembelajaran pas belajar materi apa? apa. Mm-mm. Terus yang paling parah dari semua materi yang sudah diberikan itu apa gitu ya. Nah, itu yang dipilih ya. Seperti itu ya Bu Dewi ya. Oke. Masih Bu. Jadi jangan terlalu memikirkan peserta didik satu ya. Bu Dewi, materi This is My World itu materi apa ya? Itu kan bab dalam buku ya? Iya, Ya, judul chapter kayaknya. chapter ya. Jadi mohon maaf, izin mengoreksi Bu Dewi, kita tidak mengajarkan buku, tapi kita mengajarkan silabus dengan bantuan. Kalau ada yang sesuai di buku, kita bisa pakai buku sebagai alat bantu. Bisa juga nggak pakai buku juga nggak apa-apa. Tapi kita tidak mengajarkan buku di kelas. This is My World ini apa ya materinya? Materinya tentang itu benda-benda dan tempat yang ada di bumi. Itu ada nggak di silabus? Ada. KD berapa? KD 3, KD 4. Kayaknya tadi 3. Karena di situ ada vocabulary-nya juga, Bu. Yakin KD ya? 3.4 Bu. 3.4 bunyi KD-nya boleh? Fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi pendek dan sederhana terkait
orang, benda, dan tempat sesuai dengan konteks penggunanya. Orang, benda, ya. KD3 ya. Ya. Ayo, 3.4. nggak pernah buka kurikulum, nggak pernah buka silabus. Ya, jadi silabus itu penting ya, jadi dibaca silabusnya. Kemudian buku juga kita tidak harus terlalu percaya gitu ya dengan buku gitu. Ya kan, karena buku itu juga buatan manusia, right? Iya, jadi kita bukan ngajar bab per bab ya Bapak Ibu, tapi kita mengajarkan apa yang ada di menu. Menu kita adalah silabus. Baru nanti kita cari materinya dari buku boleh, dari internet boleh, dari berbagai sumber bacaan atau sumber ilmu. Jadi kita nggak ngajarin buku halaman per halaman loh ya. Iya, Bu. Ada buku yang tidak direview lagi repot ya, jadi Iya, ada yang nggak dibedah, nggak dianalisis. Ya, jadi dipelajari ya silabusnya, kemudian baru dilihat materinya sesuai tidak dengan silabus. Kalau tidak sesuai dengan silabus ya jangan diajar ya. Ya, ada 3 titik pertama, identifikasi fungsi sosial, struktur tes, unsur kebahasaan, teks interaktif, transaksionalisan, dan tulisan, melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi. Meminta dan memberi informasi. Nah, itu materinya. Asking and giving information ya. Iya. Nanti kan Ibu mikir itu keterampilan apa lagi gitu ya. Terus unsur bahasanya yang terlibat apa gitu kan. Ada language features, fungsi sosial, apalagi struktur teks Informasi ya. terkait apa kan gitu ya bunyi KD-nya. Ya, tapi masih SMP kelas 1 ya. Ya, Iya. bisa dipelajari ya. Nah, lalu nih, jadi yang tadi aja disesuaikan ini hasil belajarnya ya. Dipilih dari silabusnya ya, diingat-ingat kembali yang sudah pernah diajarkan. Kira-kira yang sulit sekali itu ngajarkan apa gitu ya. Maksudnya sulit diterima ya dan sulit menyajikannya juga ya kira-kira. Oke. So that's enough for Ibu Dewi. Kita lanjut berikutnya. Jadi boleh aja nanti sambil, ini kan ada grupnya nih, sambil boleh